Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu bertobat dan tidak mengulangi dosa tersebut. Ada banyak amalan penghapus dosa yang bisa kita lakukan agar diberi ampunan. Ini 8 amalan penghapus dosa yang mudah dilakukan, dan kemungkinan amalan ini sudah sering kita lakukan, hanya saja mungkin kita belum tahu fadilahnya. Yang pertama, sholat. Dalam buku Keajaiban Sholat, Sedekah dan Silaturahmi oleh Haji Amirullah Sarbini disebutkan bahwa sholat adalah salah satu amalan penghapus dosa, terutama adalah sholat wajib, yakni sesuai dengan hadis. Perumpamaan sholat 5 waktu ibarat sungai tawar yang memenuhi pintu salah seorang dari kalian, dan dia mandi di dalamnya setiap hari 5 kali. Apakah menurut kalian ia masih tetap kotor? Mereka menjawab, tidak ada lagi kotoran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat 5 waktu menghapus dosa-dosa seperti air yang menghilangkan kotoran. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, sholat sunnah juga dapat menghapus dosa, sebab dosa dapat diampuni ketika kita memperbanyak sujud. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaiknya engkau memperbanyak sujud, sholat, karena tidaklah engkau sujud melainkan Allah akan mengangkat dengan sujud itu 1 derajatmu, dan menghapus dengan sujud itu 1 kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, wudhu. Mungkin sebagian dari kita hanya mengetahui bahwa wudhu membersihkan hadas kecil, padahal lebih dari itu, bahwa wudhu juga dapat menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudhu lalu memperbagus wudhunya, dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya yang terkena air wudhu sampai keluar dari ujung jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sedekah. Sedekah juga menjadi amalan penghapus dosa. Amalan itu bisa dilakukan siapa saja, karena sedekah tidak ditentukan batasnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa-dosa seseorang ibarat air yang mampu memadamkan api. Yang keempat, silaturahmi. Silaturahmi juga menjadi amalan penghapus dosa. Silaturahmi tidak selalu bertamu ke rumah, bahkan bersalaman saat berjumpa pun adalah bentuk dari silaturahmi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, tidaklah 2 orang muslim bertemu lalu saling bersalaman kecuali keduanya diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, istighfar.
Salah satu bentuk tobat kita kepada Allah adalah mengucap istighfar, yaitu Astaghfirullahaladzim, yang berarti aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Yang keenam, puasa. Ada berbagai macam puasa yang dapat dilakukan seorang muslim. Yang hukumnya wajib adalah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Puasa Ramadan akan menghapus dosa yang telah lalu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa sholat pada Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa sunnah juga bisa mendapatkan fadilah menghapus dosa, seperti sabda Rasulullah SAW, puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan At-Tirmizi bahwa Rasulullah SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, maka itu sebagai penghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dijelaskan bahwa hadis di atas sebetulnya dhaif, namun bersifat maqbul atau dapat diterima sebagai dalil. Yang kedelapan, sholawat. Memperbanyak sholawat juga bisa menghapus dosa. Imam An-Nasai meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, dan dihapuskan baginya 10 kesalahan, serta diangkat untuknya 10 derajat. Itulah tadi 8 amalan yang mudah dilakukan sehari-hari, namun memiliki fadilah besar. Salah satunya menghapus dosa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.